Hello everyone, welcome back to Englishku channel. Ayo belajar bahasa Inggris bersama Englishku sehingga kita bisa berkata English is easy. Yes, we can do it. Ingin cepat mahir bikin kalimat bahasa Inggris? Menonton video ini bikin kamu langsung paham is MR dan bikin kalimat sendiri menggunakan to be is MR. Tentu nggak asing dong dengan to be is MR dalam bahasa Inggris? Sebelum lanjut ke contoh kalimat, aku bilangin ya hal-hal penting tentang are, am, is, yaitu mereka digunakan dengan subjek yang berbeda. Are digunakan bersama subjek they yang artinya mereka, we yang berarti kami atau kita, dan you yang artinya kamu atau Anda. To be am digunakan bersama subjek I yang berarti saya atau aku. Dan to be is dipasangkan dengan subjek she yang berarti ia seorang perempuan, he untuk ia seorang laki-laki, dan it untuk satu benda, satu tumbuhan, atau seekor hewan. Sudah jelas ya subjek yang harus digunakan untuk masing-masing to be, are, am, is? Cara mengingatnya adalah dengan sering-sering menggunakan dalam kalimat ya. Nggak hanya subjek saja, to be, are, am, is juga digunakan setelah noun alias kata benda, adjektif alias kata sifat, dan adverb yaitu kata keterangan. Kamu akan lebih paham dengan melihat contoh kalimat menggunakan to be, are, am, is berikut. Yuk kita awali dengan penggunaan are dan noun alias kata benda dalam kalimat berikut. Yang pertama, we are her friends. We are her friends. Kami adalah teman-temannya. Kalimat yang kedua, you are a nice person. You are a nice person. Artinya, kamu adalah orang yang baik. Perhatikan kata-kata yang digaris bawahi ya. Her friends dan a nice person adalah tergolong kata benda atau noun. Next, kita lanjut penggunaan are dan adjective atau kata sifat. Kalimat yang pertama, they are nice and friendly. They are nice and friendly. Artinya mereka baik dan ramah. Kalimat yang kedua, we are sleepy. We are sleepy. Artinya kami mengantuk. Nah, kosakata nice and friendly serta sleepy adalah termasuk adjektif atau kata sifat. Berikutnya kita simak penggunaan are dan adverb atau kata keterangan. Berikut ini. Kalimat yang pertama, Luna and Nia are in that store. Luna and Nia are in that store. Artinya Luna dan Nia ada di dalam toko itu. Kalimat yang kedua adalah you are in my house. You are in my house. Artinya kamu ada di rumahku. Nah, tentu tahu dong kata mana yang termasuk adverb. Yes, yaitu in that store dan in my house. Kosakata ini menunjukkan keterangan tempat. Nah, bagaimana dengan penggunaan am serta noun atau kata benda? Kita simak berikut contohnya. Kalimat yang pertama, I am an entrepreneur. I am an entrepreneur. Artinya saya adalah seorang pengusaha. Sedangkan kalimat yang kedua, I am a student. I am a student. Artinya aku adalah seorang siswa. Kata yang termasuk kata benda alias noun adalah an entrepreneur dan a student. Next, kita lanjut ya penggunaan am dan adjective atau kata sifat pada dua kalimat berikut. Yang pertama, I'm bored. I'm bored. Artinya aku bosan. Yang kedua, I am exhausted. I am exhausted. Artinya aku sangat lelah. Pada kedua kalimat tersebut, kata bored dan exhausted adalah contoh kata sifat alias adjektif. Berikutnya, kita bahas penggunaan am plus adverb atau kata keterangan. Kalimat yang pertama, I am at the store. I am at the store. Artinya, saya ada di toko. Yang kedua, I am in the kitchen. I am in the kitchen. Artinya, aku ada di dapur. Nah, pada kedua kalimat ini, kata keterangan adalah at the store dan in the kitchen. Yang keduanya menyatakan keterangan tempat. Ingin mahir bahasa Inggris tapi bingung mulai belajar dari mana? Ngerasa minder bahasa Inggrismu gitu-gitu aja? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Ada banyak pelajar pemula ngerasain hal sama. Mereka sudah mengambil langkah kecil untuk mahir berbahasa Inggris dengan ebook Englishku yang berjudul A Great Start to Master English. Panduan belajar bahasa Inggris level pemula hingga mahir. Dalam ebook ini materinya komplit banget step by step dan sangat mudah dipahami. Kamu akan belajar dari huruf, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, tenses, grammar, dan masih banyak lagi.
lagi. Nggak hanya itu, ada juga latihan soal di setiap materi beserta kunci jawabannya. Wah, lengkap banget. Setiap halaman e-book ini berwarna semua sehingga belajar jadi asyik dan menyenangkan. Jadinya pengen belajar lagi, dan lagi. Bahkan kamu bisa pilih materi yang ingin dipelajari hanya dengan klik saja meluncur deh ke materinya. Gampang banget kan? Soal harga, e-book ini memberikan manfaat yang jauh lebih tinggi. Dengan harga minimal, kamu dapat manfaat yang maksimal banget. Apalagi sekarang e-book Englishku sedang diskon loh. Nggak 10% atau 20%, tapi 45% dari harga Rp389.000 sekarang hanya Rp213.000 saja. Diskon dapat berakhir sewaktu-waktu, jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini. Berikut kata mereka tentang e-book Englishku. Tidak ada kata terlambat untuk mahir berbahasa Inggris. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena tidak mengambil langkah kecil ini sekarang. Klik link e-book Englishku di kolom deskripsi atau kunjungi website englishku.com. Bagaimana dengan penggunaan to be is? Berikut kita simak penggunaan is dan kata benda atau noun pada dua kalimat berikut, yaitu her mother is a doctor. Her mother is a doctor. Artinya, ibunya adalah seorang dokter. Nah, yang kedua adalah it is a big house. It is a big house. Artinya itu sebuah rumah yang besar. Pada kedua kalimat berikut, a doctor dan a big house adalah contoh kata benda alias noun. Next, kita simak penggunaan is dan adjective atau kata sifat. Berikut ini. She is hungry. She is hungry. Artinya ia lapar. This house is big. This house is big. Artinya rumah ini besar. Pada kedua kalimat tersebut, kata hungry dan big adalah contoh kata sifat alias adjektif. Apakah kamu tahu contoh kata sifat yang lainnya? Englishku sudah pernah membahasnya loh di video yang lain. Ada ratusan kata sifat yang sudah pernah dibahas. Cek linknya di pojok kanan atas ya. Nah, ini dia nih yang terakhir, yaitu penggunaan is dan adverb atau kata keterangan. He is at the office. He is at the office. Artinya ia ada di kantor. Berikutnya, the cat is on the chair. The cat is on the chair. Artinya kucing itu ada di atas kursi. Nah, kedua kalimat berikut ada kata keterangannya, yang mana ya? At the office dan on the chair. Yes, kedua kelompok kata tersebut termasuk kata keterangan alias adverb yang menunjukkan keterangan tempat. Jadi, to be, are, am, serta is digunakan bersama noun alias kata benda, adjective alias kata sifat, dan adverb atau kata keterangan. Nah, kamu sudah belajar penggunaan are, am, is dalam kalimat bahasa Inggris. Coba berlatih membuat contoh kalimat sendiri ya. Subscribe, like, and comment jika video ini bermanfaat untukmu. Kunjungi englishku.com untuk lebih banyak materi bahasa Inggris. Let's learn English with Englishku. English is easy. See ya!